Baca bareng ya, baca bareng di modul 1 PKN kelas 8 nih bab 1. Ini masih yang bagian A-nya dulu, kita akan baca bareng ya. Baca bareng, bahas bareng ya, kita komentarin bareng-bareng tentang materi kita ini. Nah, yang pertama di bagian 1 atau yang bagian A ini kita akan belajar atau baca tentang Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada tambahannya dalam kehidupanku, dalam kehidupanku ya kan. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu nanti seperti apa? Oh, ini ada kata-kata dulu nih. Selamat atas keberhasilan kalian. Yes. Sekarang sudah naik kelas itu ya. Ya, di kelas 7 kalian sudah belajar materi tentang kelahiran Pancasila. Apakah kalian masih ingat? Sepertinya sih lupa. Siapa yang masih ingat di sini ya? Komen-komen nanti. Nah, di kelas 8 nih kalian akan belajar tentang kedudukan Pancasila. Berarti posisi Pancasilanya itu gitu ya. Seperti apa? Nah, ayo kita belajar bersama. Semangat guys, semangat. Ayo belajar bersama guys. Tahu nggak kalian apa yang membuat gedung pencakar langit bisa berdiri tegak? Gedung pencakar langit tuh ya bukan yang dicakar-cakar langitnya ya, tapi yang tinggi-tinggi gitu, yang mungkin ada 20 lantai atau kayak Burj Khalifa tuh yang di Dubai gitu kan, tinggi-tinggi. Atau pohon yang tegak kokoh tidak tumbang ketika dihempas badai. Jadi intinya kenapa mereka tetap kokoh, karena fondasinya kuat, dasarnya kuat gitu ya. Kalau fondasinya cetek gitu, nggak kurang dalam ya nanti gampang roboh gitu. Gempa dikit roboh, ini dikit roboh ya. Sama halnya dengan negara. Negara juga butuh yang namanya fondasi. Butuh fondasi, guys. Makanya kalau kita sehari-hari nih untuk beraktivitas butuh fondasi. Fondasinya apa? Nutrisi atau makanan gitu ya. Ini sama nih, negara juga harus punya fondasi. Nah, biar tegak berdiri kuat gitu. Fondasi tersebut namanya dasar negara yang diselenggarakan oleh negara gitu. Dalam konteks negara Indonesia, fondasi itu adalah Pancasila. Jadi fondasi negara kita adalah Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menopang tegak dan kokohnya negara Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara itu dijalankan untuk menyelenggarakan negara. Jadi negara kita bisa terselenggara sampai saat ini, sudah berapa puluh tahun kita berdiri negara kita, yaitu gara-gara ada fondasinya, ada dasarnya. Apa dasarnya? Ya Pancasila. Ini gedung-gedung pencakar langit nih. Kokoh berdiri tegak. Karena fondasinya yang di bawah-bawah ini dia tuh dalam gitu ya. Nah, Pancasila juga memiliki artinya 5 dasar. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan. Jadi nggak boleh lepas tuh antara sila 1, sila 2, sila 3, sila 4. Jadi sila 1 dijiwai oleh sila yang lainnya gitu ya. Nah, sila pertama mendasari dan menjiwai 4 sila lainnya. Jadi sila pertama tuh jiwanya dan menjiwai sila lainnya. Nah, sila kedua dijiwai sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua, serta menjiwai sila keempat dan kelima. Dan demikian seterusnya gitu ya. Di sini Pak Bung Hatta tahu ya? Bung Hatta tuh wakil presiden pertama gitu ya. Itu dalam uraian Pancasila menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kepada jalan kebenaran. Dengan demikian pada hakikatnya negara kita tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus gitu ya. Berarti ini kita negara yang sangat religius gitu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan praktik hidup yang dilandasi dasar ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, letaknya dalam urutan Pancasila tidak boleh dipisahkan dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi manusia yang adil dan beradab harus dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Manusia yang adil dan beradab dia harus religius, gitu ya. Sesuai dengan agamanya. Agama kamu apa? Maka sesuai dengan agamamu, gitu ya. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu, tidak bisa dipecah-pecah. Jadi kita tetap satu kesatuan, tidak dipecah-pecah. Nah, persatuan digambarkan oleh lambang negara Bhinneka Tunggal Ika yang berarti bersatu dalam keragaman.
Bhinneka Tunggal Ika tuh kalau dulu biasanya tuh namanya berbeda-beda namun tetap satu jua ya. Kalau di buku ini namanya bersatu dalam keragaman. Keragaman itu artinya apa? Artinya kita beragam gitu dari latar belakang yang berbeda. Persatuan Indonesia mengandung persaudaraan yang meliputi suasana kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesucian yang didasari sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila kerakyatan bermakna kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi nggak cuman gara-gara suara terbanyak, tapi juga untuk kebijaksanaan dan permusyawaratan. Nah, ini dilandasi oleh dasar ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan juga kesucian. Gitu ya. Wah, ini apa Pancasila tuh cantik banget gitu, maknanya tuh cantik banget gitu ya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Kira-kira Indonesia itu udah adil sama makmur belum ya? Ini bisa dipikirkan masing-masing ya. Nah, dengan demikian menurut Bung Hatta, sila pertama dan kedua menjadi landasan moral, sedangkan sila ketiga, keempat, kelima merupakan landasan politik. Wah, jadi ada moral, ada politik gitu ya. Dengan demikian penyelenggara negara tetap mendapat dasar moral yang kuat. Kuat banget nih. Jadi emang moralnya dulu kita baru nanti berpolitik. Itu di Pancasila ya menurut Bung Hatta. Kalau menurut kamu gimana? Sebelum kita lanjut, coba penelusuran informasi seputar arti Pancasila. Nah, kalian nanti bisa cari nih ya informasi yang kalian dapat dalam tabel berikut. Pancasila sebagai dasar negara itu bisa menurut ahli itu ya. Nah, sekarang kita selaraskan hasil penelusurannya tuh, kira-kira bagaimana gitu ya. Kalian bisa cari-cari dulu tuh di Google ya. Di Google pasti ada yang pakai ChatGPT nih gitu. Ini kontennya pokoknya konten tentang baca bareng aja, kita baca bareng. Kapan lagi kita baca bareng ya kan? Nah, di sini masuk ke historinya dulu kali ya, sejarahnya dulu gitu. Pada 1 Juni 1945, ini udah saya jelaskan nih. Yang materi kelas 7 tuh harusnya udah paham nih tentang ini, sejarah Pancasila gitu ya. Dalam bidang penyelidikan usaha persamaan kemerdekaan. Nah, kalau di buku ini tuh unik namanya BPUPK. I-nya hilang nih, nggak tahu kenapa ya. Nanti kita telusuri ya, kenapa di buku yang baru bukan BPUPKI tapi BPUPK, I-nya hilang gitu. Nah, Pak Bung Karno berpidato untuk menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Pada pidato tersebut Soekarno menyatakan bahwa dasar negara dalam bahasa Belanda disebut filosofis grondslag, artinya fundament itu yang mendasar ya, filsafat, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Jadi kalau dasar negara tuh bahasa Belandanya filosofis grondslag. Nah, saat itu Soekarno menyampaikan 5 dasar bagi negara Indonesia yang merdeka yang dinamakan Pancasila. Jadi Pancasila itu yang kasih nama ya Bung Karno gitu ya. Waktu tanggal 1 Juni 1945. Nah, baru di tahun 2016 itu presidennya udah Pak Jokowi tuh membuat keputusan presiden nomor 24. Nah, ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Gitu. Sebenarnya kita juga tahu ya, Pancasila itu hari lahirnya 1 Juni gitu. Secara legal formal, berarti secara undang-undangnya gitu ya, Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam pembukaan UUD alinea keempat. Tahu ya pembukaan UUD ya, yang bahwa sesungguhnya harganya itu ialah hak segala bangsa gitu. Nah, ini ada di alinea 4-nya. Ini bisa kalian baca gitu ya. Nah, fokusnya gini, mengacu pada kalimat negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada. Nah, ini artinya bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila gitu.
karena kan berdasar kepada ini kan ketuhanan yang Maha Esa gitu, dan sampai seterusnya itu kan Pancasila gitu ya. Nah, oleh karena itu setiap aspek penyelenggaraan negara harus mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi penyelenggaraannya dari lingkup pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil harus sesuai dengan Pancasila gitu ya. Nah, di sini juga di pasal 29 ayat 1, ini kayaknya bisa keluar dari soal nih. Nah, ditegaskan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa diatur lagi di pasal 2-nya, di pasal 29 ayat 2-nya. Nah, negara berkewajiban menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jadi wajib tuh dijamin tuh. Makanya kalian kan kalau hari-hari besar keagamaan kan itu kan dikasih libur gitu ya. Nah, itu juga salah satu jaminan dari negara agar kalian bisa merayakan hari raya agama kalian itu enak gitu, kan libur gitu, nggak harus kerja, nggak harus sekolah gitu karena libur. Artinya tindakan negara harus didasari dengan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi negara, berarti emang ada Pak negara yang tidak mengakui Tuhan gitu. Kalian searching aja lah, nah, banyak itu informasinya seperti itu. Ada yang mengakui tapi dia sekuler gitu. Sekuler tuh memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan negara gitu. Itu sekuler. Kalau kita kan enggak ya. Kita pejabatnya aja kalau menjabat disumpah gitu atas nama Tuhan dengan kitab sucinya masing-masing gitu ya. Tapi ada saja oknum yang sudahlah ya, susah ya. Capek tuh kalau ngomongin oknum tuh capek gitu ya. Teman-teman bisa ngeliat beritanya sepanjang tahun tuh ada. Kalau nggak korupsi kayaknya nggak afdol gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Oknum ini ya, oknum, nggak semuanya. Masih banyak teman-teman semua yang pejabat-pejabat kita yang baik-baik gitu ya. Kenapa saya bilang masih banyak? Ya karena buktinya negara kita masih ada gitu. Kalau udah ini mah bubar kita kayaknya, kayak Uni Soviet gitu kali. Nah, di sini ada gambarnya di sini ya, gambar. Nih perumusan undang-undang nih, contoh parlemen atau UUD. Di sini ada Bu Puan, halo Bu Puan. Ini yang kepak sayap bukan sih waktu itu ya. Nah, negara juga memberikan kemerdekaan pada setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, dalam konteks ini negara juga berkewajiban membina rakyatnya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Berkewajiban membina. Nah, ini masyarakat dibina sama negara untuk bertakwa, guys. Negara juga memberikan bimbingan kepada setiap umat beragama dan penganut kepercayaan Indonesia. Mungkin ini salah satu tujuan Kementerian Keagama gitu ya. Ada kan Kemenag itu, ada Kementerian Agama tuh Indonesia. Mungkin tujuannya ini nih, membina masyarakat agar bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Luar biasa, mulia sekali tujuannya. Indonesia agar dapat hidup rukun. Iyalah, kita harus tetap rukun gitu ya. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan makna dalam menjalankan negara harus menghormati nilai kemanusiaan. Ya, tuh harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan nanti masyarakat hak-haknya diambil gitu ya. Hak warga negaranya terkait hak hidup, membentuk keluarga, mengembangkan diri itu dibatasi sama negara, tidak boleh seperti itu ya. Nah, di sini menyampaikan pendapat dan hak lainnya sebagaimana tertuang dalam pasal 28 A sampai J. Itu banyak tuh hak-hak kamu sebagai warga negara di situ ditulis di UUD. Baca sendiri lah ya, banyak. Sila persatuan. Penyelenggara negara harus menjaga nilai persatuan bangsa, artinya menghargai keberagaman penduduknya. Kan penduduk kita kan sangat beragam gitu ya. Jangan hanya mengedepankan mayoritas gitu ya. Yang minoritas juga harus diurus juga gitu, bukan hanya mayoritas. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nah, negara harus mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Tapi saya nggak, jarang ya kalau rapat-rapat yang tingkat pusat tuh sampai ke musyawarah tuh, apalagi DPR tingkat pusat ya musyawarah banyak kan voting aja gitu. Apa bedanya musyawarah sama voting coba? Coba teman-teman cari tahu apa bedanya musyawarah dan voting gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya negara harus berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil. Berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata tuh bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana amanat ini, berarti kan orang yang tidak amanat kan orang yang sudahlah gitu ya. Harus mensejahterakan loh. Tapi ya ini masih upaya ya, bukan diwajib, harusnya diwajibin negara. Apakah kalian sekarang sudah memahami Pancasila sebagai dasar negara? Nah, mungkin ada yang paham dikit-dikit ya. Maksudnya dari sila 1 sampai sila kelima itu ada tuntutan terhadap negara untuk melakukan penyelenggaraan negaranya gitu. Sila 1 seperti apa tuntutannya, sila 2 seperti apa, sila 3 seperti apa, 4, 5 seperti apa. Nah, yang gitu tuh. Yang negara harus berupaya itu tuh dasarnya gitu ya. Negara harus seperti apa sesuai dengan Pancasila gitu. Dan sini ada pengamalan nih, pengamalan. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar dihafal gitu ya, bukan hanya sekedar dipahami, tapi Pancasila juga harus diamalkan. Itu pertama di lingkungan keluarga. Nah, bentuk pengamalannya seperti apa tuh di lingkungan keluarga? Apakah kalian sudah mengamalkan atau belum gitu ya? Karena keluarga tuh lingkup terkecil, lingkup pertama gitu. Nah, jadi gimana nih ya? Nah, di sini misalnya tentang berdisiplin dalam beribadah, menghormati orang tua, menyayangi anggota keluarga, belajar dan menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing, serta mengatur waktu dalam mengelola berbagai aktivitas. Nah, ini contohnya ini nih, kalau Pancasila dalam kehidupan dalam lingkup keluarga. Nah, ini kalian sudah pernah membahas ini tidak sama keluarga kalian? Mana yang masih punya keluarga? Ya, masih punya keluarga semua lah ya. Masa udah nggak ada? Nah, ini jadi yang keluarga seperti halnya ini nih, menghormati orang tua gitu. Diamalkan ini. Berdisiplin dalam beribadah, amalkan. Kamu nanti menuntut oknum itu tidak mengamalkan Pancasila. Ya kamu dulu, dimulai dari kamu dulu. Ya. Berdisiplin dalam ibadah gitu. Seperti tadi yang nggak sholat subuh, langsung ya. Menghormati orang tua ya dianggap sebagai orang tua gitu ya, menyayangi anggota keluarga, belajar. Nah, tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing itu apa contohnya? Mungkin kalian ditugaskan untuk ngepel gitu ya, atau cuci pakaiannya sendiri gitu. Nah, itu tolong diamalkan gitu ya. Jadi Pancasila nggak cuma dipahami doang gitu ya, tapi diamalkan. Yang kedua, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah tuh seperti apa ya? Sekolah tuh kayak rumah kedua gitu. Nah, sekolah juga punya aturan, punya hukum gitu ya. Kalau sekolah tidak punya aturan, tidak punya hukum, maka sekolah akan kacau, berantakan gitu ya. Nah, di sini banyak ya, ruang lingkupnya bisa tentang kata aturan, peraturan sekolah gitu ya. Ada musyawarah, gotong royong gitu ya, kan di kelas ada gitu. Itu ada tuh perwujudan Pancasila sebagai dasar negara tuh ada gotong royongnya, ada musyawarahnya, baik itu yang piket kelas maupun keorganisasian yang ada di sekolah gitu ya. Kayak OSIS gitu, ada PKPR, ada yang pramuka dan sebagainya, itu juga termasuk pengamalan gitu ya. Nah, selain itu juga dalam interaksi sama teman-teman kamu, ya harus memperlakukan mereka sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia gitu. Nah, tidak ngejek. Siapa yang suka ngejek? Nah, biasanya suka ngata-ngatain orang tua tuh. Wah, itu tuh apalagi tuh. Nah, dengan niat untuk merendahkan tuh.
mengejek-ngejek, wah sesuai misalnya badannya seperti ini, bukan diejek guys gitu ya, jangan. Intimidasi kayak ngancam gitu ya, mengancam dan mengucilkan seseorang dalam pergaulan sehari-hari. Nah ini baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung gitu ya, melalui sosial media biasanya suka sindir-sindiran di status, alah itu orang-orang yang suka sindir-sindiran di status tuh sudahlah gitu ya. Yang ketiga, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara diamalin lagi di lingkungan masyarakat. Tadi keluarga, sekolah, sekarang lingkungan masyarakat. Nah di masyarakat tuh banyak persoalan di lingkungan masyarakat gitu ya, tentang pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Nah itu banyak loh, kalau di masyarakat tuh ya, ada yang suka berantem sama tetangganya gitu segala macam, nggak mau gotong royong, nggak mau ikut kerja bakti misalkan. Nah, itu coba kalian nih di lingkungan masyarakat persoalan itu ditelaah gitu ya, dicatat tuh kira-kira apa aja gitu ya. Nah misalnya nih ya, pada RT terdapat aturan dilarang menyalakan musik atau sejenisnya. Nah biasanya gitu tuh, ada tetangga kita yang, atau mungkin kita sendiri gitu ya, setel musik sampai jam 11 malam gitu dengan volume yang maksimal. Itu kan sangat mengganggu gitu ya. Nah ini gimana nih solusinya, seperti itu bagaimana? Berarti kan dia tidak mengamalkan, tidak menghormati jam istirahat orang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, ya dipikir-pikir dulu apakah ini mengganggu atau tidak gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan itu orang-orang sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, nanti keharmonisan dalam lingkungan masyarakat itu ada gitu ya, itu ada. Kalau misalkan ada orang, Pak, dia emang suka musik, Pak, pakai yang namanya apa tuh ya, TWS sekarang atau headset gitu segala macam, itu boleh tuh volumenya sampai 100 tuh, sampai kupingnya jadi 5 juga nggak apa-apa tuh ya. Jadi itu saja ya. Jadi diamalkan juga tuh, diamalkan Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara, tadi intinya artinya adalah negara juga dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan negaranya sesuai dengan Pancasila gitu. Yang harusnya tuh ya. Misalkan sila 1, dengan sila 1 ini maka negara harusnya seperti ini. Dengan sila 2 maka negara harusnya seperti ini. Di sini kalian ada nih di halaman 11 nih ya, dari halaman 10 nih. Nah ini maksud dari Pancasila sebagai dasar negara gitu. Negara harus memberikan, negara harus, pokoknya harus itu dasar negara tuh, dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Oke, mungkin untuk baca bareng kita di sesi Pancasila sebagai dasar negara cukup sekian ya. Teman-teman nanti bisa komen-komen, tanya jawab di kolom komentar. Oke, terima kasih.